Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf karena minggu lalu belum bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkron sehingga teman-teman diharuskan melaksanakan pembelajaran secara asinkron atau mandiri karena benturan dengan jadwal malam penghargaan ya bagi mahasiswa dan karyawan serta struktur atau unit-unit di Politeknik di Batam ya sehingga hari Kamis lalu kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap maya. Nah, untuk agenda hari ini kita masuk ke materi terakhir ya, namanya adalah teori graf. Adapun untuk materi minggu depan itu saya memberikan sebuah tugas lanjutan terkait teori graf. Ya, sehingga perkuliahan tatap maya hari ini atau minggu ke-13 ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah matematika diskrit. Selain nanti di akhir sesi akan saya berikan tugas yang teman-teman harus kerjakan dengan deadline di minggu depan. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, meliputi sejarah graf, kemudian ada definisi graf, kemudian ada jenis-jenis graf, kemudian contoh terapan graf, ya ini nanti ada berkaitan dengan tugasnya, kemudian terminologi dasar, kemudian kita akan mempelajari perbedaan antara lintasan dan sirkuit, ya, kemudian lintasan dan sirkuit Euler, serta lintasan dan sirkuit Hamilton, gitu ya. Kemudian yang terakhir, materi kita terakhir adalah lintasan terpendek. Ada beberapa algoritma yang paling sering kita gunakan adalah algoritma Dijkstra. Ya, jadi penentuan lintasan terpendek dari beberapa jalur dengan pembobotan tertentu. Oke, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat ada gambar sebuah graf ya yang menyatakan pola jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini agak agak unik ya kalau dulu itu kita sebelum ada teknologi Google Map, ketika kita menuju ke kota A ke kota B pada saat musim mudik itu kita harus memiliki peta hard file, peta cetak, yang mana ketika jaringan jalan itu digambarkan, itu tidak kelihatan belokan atau simpangan-simpangan tertentu, ya. Sehingga untuk mengeneralisasikan peta tersebut, untuk menghubungkan kota-kota di dalam sebuah peta itu disimbolkan dengan sisi atau garis. Nah, ini tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ya, kita lihat di sini mulai di paling kiri itu Brebes. Ini adalah kota-kota di Jawa Tengah ya. Brebes, Tegal, Pemalang ya dan lain sebagainya. Ada 35 kabupaten dan kota totalnya. Dan kita lihat bahwa setiap kota itu tidak semuanya terhubung langsung dengan kota yang lain. Karena ada beberapa constraint. Misalnya ya, Anda perhatikan pada sebuah sirkuit kalau kita bahas teori graf ya, sirkuit antara Selawi, Tegal, Pemalang, Purbalingga, dan Purwokerto. Ya, di sini ada sebuah sisi yang tidak terhubung, misalnya Tegal ke Purbolinggo, kemudian Selawi ke Pemalang, atau Purwokerto ke Pemalang. Kenapa demikian? Karena constraint-nya di sini di tengahnya ada Gunung Slamet, ya, salah satu gunung yang merupakan tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian kita lihat ada satu sirkuit, sirkuit graf antara mulai dari Vertek Pemalang, Pekalongan, Kendal, Temanggung, Wonosobo, kemudian Banjarnegara, Purbalingga, balik lagi ke Pemalang. Ini juga dalam sirkuit ini itu tidak ada sisi-sisi yang saling berhubungan, misalnya Wonosobo ke Pemalang, Temanggung ke Pekalongan dan sebagainya. Ini konsennya kenapa demikian?
ya karena di sini ada gugusan gunung-gunung tinggi, ada dua gunung besar di sini yaitu Gunung Sumbing Sindoro. Ya. Sama di sini Salatiga, Purwodadi dan Solo pada sirkuit Semarang, Demak, Purwodadi, Solo. Ini apa ya di sini Klaten ya. Ini bukan Klaten ya, ini harusnya Magelang, Boyolali ya. Ini Boyolali ya, Boyolali Salatiga. Di sini juga ada beberapa sisi yang tidak berhubung langsung karena di sini ada gugusan Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, ini adalah beberapa implementasi pembuatan atau implementasi dari teori graf dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kaitan di sini adalah jalur transportasi. Sejarahnya bagaimana? Nah, ini pada masa lalu, masalah jembatan Königsberg tahun 1736, yaitu sebuah daerah di sebelah timur negara bagian Prusia, atau zaman dulu itu masih namanya Jerman Timur, Jerman Timur ya. Dulu Jerman itu kan terpisah ada Jerman Timur dan Jerman Barat ya, yang dibatasi oleh tembok Berlin. Kemudian setelah tembok Berlin dirubuhkan, maka bergabung menjadi Jerman. Nah, pada masa itu ada sebuah pertanyaan. Apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula? Ya. Tahun 1736, seorang matematikawan Swiss bernama L. Euler adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah tersebut dengan pembuktian yang sederhana. Orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal atau keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Ya, jadi kesimpulannya pada lintasan atau sirkuit Euler itu dia tidak akan kembali ke titik awal atau vertex awalnya kalau jumlah simpulnya itu tidak seluruhnya genap. Catatan di sini adalah daratan itu merupakan simpul atau vertex atau titik, sedangkan jembatan itu adalah sisi atau edge. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E. Ditulis dengan notasi G adalah himpunan V dan E. Dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, dan E adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Ya, jadi bisa juga graf itu berupa satu simpul ya yang tanpa sebuah sisi ya yang disebut sebagai graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, bilangan asli atau gabungan keduanya. Sisi yang menghubungkan dua buah simpul dinyatakan dengan lambda E1, E2, dan seterusnya. Jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V, maka ditulis E sama dengan U ke V. Artinya adalah H E menghubungkan vertex U ke vertex V. Kita perhatikan ada sebuah contoh gambar, di sini gambar 83. Ada tiga buah graf, yaitu yang pertama adalah graf sederhana, kemudian yang kedua adalah, atau yang B adalah graf ganda, dan yang C adalah graf semu. G1 yang digambarkan pada graf dengan notasi A kecil adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti di graf sederhana G1 itu terdiri dari 4 simpul ya atau 4 vertices yaitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan memiliki edges atau sisi meliputi sisi berarti menghubungkan vertices satu ketiga di sini, dua ketiga, ya, dua keempat dan tiga keempat. Memiliki 4 vertex dan 5 edges atau 4 simpul dan 5 sisi.
Kemudian di gambar B atau graf G2, sisi E3, ya, sisi E3 di sini, Anda lihat di sini ada E3, menghubungkan simpul satu ke simpul 3. Dan ada juga sisi E4, itu menghubungkan juga simpul satu ke simpul ketiga. Dinamakan sisi ganda, karena sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul satu dan simpul satu dan 3. Sama juga Anda perhatikan di E1 dan E6, ini juga merupakan eh, sisi ganda karena menghubungkan dua simpul yang sama, yaitu simpul 3 dan simpul 4. Pada G3, kalau kita lihat pada contoh gambar dengan notasi C kecil, kita lihat E8, ya, E8 yang menghubungkan simpul 3 kembali lagi ke ketiga dinamakan gelang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang pertama. Nah, itu biasanya dinotasikan dalam sebuah lingkaran yang mengartikan ada sebuah sisi yang dia bermula pada vertex A, balik lagi ke vertex A. Dalam kasus ini vertexnya adalah 3, balik lagi ke 3. Berbicara lebih lanjut tentang jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka dibedakan menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana atau yang umumnya dikenal dengan simple graph adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 adalah contoh graf yang merepresentasikan jaringan komputer ya. Jadi yang tadi kita bahas G1 itu adalah graf sederhana. Sedangkan G2 dan G3 adalah graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang yang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda yang memiliki sisi ganda dan graf semu yaitu graf yang mengandung gelang atau loop ya. Jadi defin- klasifikasi graf itu ada dua ya, sederhana atau tak sederhana ya. Kalau sederhana itu dia tidak tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki apa gelang, tapi kalau yang tak sederhana dia memiliki sisi ganda atau memiliki gelang. Nah, simpel ya. Sedangkan jenis jenis graf klasifikasinya berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka dibedakan menjadi dua. Yang pertama, graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, dan graf berarah, yaitu graf yang sisinya diberikan orientasi arah. Sisi berarah sering disebut dengan busur. Pada graf berarah UV dan VU menyatakan dua buah busur yang berbeda. Untuk busur UV, simpul U dinamakan simpul asal, dan simpul V dinamakan simpul terminal. Graf berarah sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses, peta lalu lintas suatu kota, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ini ada graf berarah, ya. Misalnya ini dari satu ke dua, kemudian dari dua itu bisa ke satu, bisa ke tiga, bisa ke empat, dari tiga itu bisa ke satu, dari empat itu bisa ke dua dan bisa ke tiga gitu ya. Ada juga graf ganda berarah kalau dalam dua simpul yang sama itu dihubungkan lebih dari satu sisi. Misalnya di sini dari simpul satu ke tiga ada tiga sisi, kemudian dari tiga ke empat itu juga ada tiga sisi dengan arah yang unik atau berbeda-beda. Kemudian kalau kita sederhanakan klasifikasi jenis graf yang kita visualisasikan dengan lebih mudah, maka kita bisa bagi menjadi 4 kolom. Yang kolom pertama adalah jenis grafnya, kolom yang kedua adalah sisi, kolom yang ketiga adalah sisi ganda, dan kolom keempat adalah sisi gelang. Graf sederhana, sisinya bagaimana sisinya adalah tak berarah, tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki gelang. Itu yang disebut dengan graf sederhana. Graf ganda bagaimana? Graf ganda berarti sisinya tak berarah, sisi gandanya ya, sisi gelangnya tidak. Graf semu itu tak berarah,
sisi gandanya ya, sisi gelangnya ya. Ya, jadi kalau misalnya dia ganda dan semu, maka dia adalah graf semu. Tapi kalau dia ganda dan tidak semu, berarti dia adalah graf ganda. Kemudian graf berarah itu sisinya berarah, sisi gandanya tidak ada, sisi gelangnya ada atau ya. Ya, karena dia bisa memiliki satu looping yang sama, satu buah sisi yang dia menghubungkan satu simpul yang sama. Sedangkan graf ganda berarah, dia sisinya berarah, sisi gandanya iya, dan sisi gelangnya juga iya. Jadi teman-teman harus memperhatikan klasifikasi ini, bentuk-bentuk apa bentuk-bentuk graf ya. Anda harus bisa membedakan apa itu graf sederhana, apa itu graf ganda, apa itu graf semu gitu ya. Kemudian kalau kita lihat klasifikasi berdasarkan arah orientasinya ada graf berarah dan graf ganda berarah. Nah, ini contoh penerapan pada rangkaian listrik dan pengujian program. Misalnya untuk yang sebelah kiri ini adalah ada rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik A yang menghubungkan antara beberapa simpul ya atau poros listrik dari A, B, C, D, E, F ya. Itu ada arah alirannya. Kemudian di sini saklarnya adalah dari A ke C ya. Jaringan ini adalah ada jaringan seri dan ada jaringan paralel ya. Jadi ketika ada saklar diputus di antara A dan C, maka aliran listriknya akan mati. Nah, kalau dinotasikan menjadi sebuah graf, itu disebut sebagai graf sederhana ya. Jadi bentuknya adalah graf sederhana. Kenapa bukan graf berarah? Karena tidak terpengaruh arahnya baik A ke B atau B ke A. Kecuali kalau kita mendeskripsikan aliran listriknya AC atau DC ya. Itu jaringannya tentu saja berbeda kalau kita notasikan dalam bentuk graf. Kemudian untuk pengujian program misalnya di sini red X, while X kurang dari lebih besar sampai dengan 9999 do begin if X kurang dari 0 then write in masukkan tidak boleh negatif else X di mana sama dengan X dikali 10 ya. Maka red X and write in X ya sehingga ketika ada sebuah program seperti ini bagaimana kita menyajikannya dalam bentuk graf ya kita mulai dari red X ya di sini kita red X ya menuju ke simpul yang kedua karena setelah proses ini dijalankan maka dia akan menuju ke simpul yang berikutnya maka dari itu ini harus ada arahnya jadi ini adalah pengujian program harus graf berarah ketika di simpul yang kedua. Di sini kalau X itu kurang dari lebih besar 9999, maka dia akan langsung ke arah vertex 7 yang artinya write in X ya. Kalau misalnya dia ternyata nilainya adalah kurang dari 0 atau negatif, maka program itu akan menyajikan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah ketiga. Maaf ini tiga ya. Satu, dua, tiga. Ini berapa? Oh sorry. Ketika sudah tiga, dia akan memberikan dua jawaban, yaitu keempat dan kelima. Keempat itu write in, masukkan tidak boleh negatif. Dan ada proses tambahan di mana X-nya itu akan dikalikan dengan nilai 10. Ya, kemudian kalau sudah, dia akan masuk ke simpul atau vertex 6 lagi, atau red X lagi, karena sudah ada pengalian dengan nilai 10, maka bisa saja dia nilainya berada di kisaran X kurang dari sama dengan kurang dari lebih besar dari 9999. Nah, kemudian masuk lagi dia tidak langsung ke 7 ya karena di sini kalau dia masuk ke kategori ini dia masuk ke 7 tapi kalau belum dia akan dikembalikan ke proses ke vertex ketiga mengulangi langkah yang sama sampai kriteria vertex kedua terpenuhi baru dia akan ke vertex ke 7. Ya, itu adalah implementasi matematika diskrit dalam pengujian program. Ya, ternyata ada korelasinya ya. Oke, kita akan membahas tentang terminologi dasar yang akan sangat banyak dibahas pada teori graf.
Yang pertama adalah bertetangga. Bertetangga itu bagaimana? Adalah dua buah simpul atau vertex pada graf tak berarah. Berarti graf sederhana ya. Pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi, misalnya satu ke dua. Ya, satu ke dua dihubungkan satu buah sisi. Berarti satu dan dua itu adalah dua vertex yang bertetangga. Kemudian bersisian untuk sembarang sisi E yang menghubungkan vertex U ke V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Ya, jadi ini kalau bertetangga itu adalah dia dua vertex yang dihubungkan satu sisi. Kalau bersisian itu satu sisi yang berhubungan dengan dua vertex. Kemudian ada simpul terpencil, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Kemudian ada graf kosong, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan graf kosong yang ditulis NK, di mana K adalah jumlah simpul. Kemudian ada derajat, ya ini nanti akan kita aplikasikan pada saat mengimplementasikan teori graf dalam algoritma Dijkstra ya. Derajat ini adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul pada graf tak berarah yang merupakan derajat simpul tersebut. Notasinya adalah degree dari V menyatakan derajat simpul V ya, degree vertex V yang menyatakan derajat dari simpul V. Ya. Lema jabat tangan jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Akibat dari lema, maka teorema untuk sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contohnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah digambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpulnya adalah berikut. Misalnya contoh yang pertama, masing-masing simpul memiliki derajat 2, 3, 1, 1, 2. Ya, apakah ini apa namanya? Apakah ini bisa digambar graf? Nah, kita jumlahkan saja 2 tambah 3, 5, 5 tambah 1, 6. Ya. 6 tambah 1, 7 tambah 2, 9. Karena jumlahnya dia tidak genap, maka tidak dapat dibuat graf. Kalau misalnya contoh kasus yang kedua, yang B, itu dua simpul ada 5 simpul dengan masing-masing derajatnya adalah 2, 3, 3, 4. Ketika kita jumlahkan misalnya 2, 3, 3, 8, ya 8 tambah 8, 16. Karena jumlahnya genap, maka dia dapat digambarkan menjadi sebuah graf. Oke, itu adalah konsep dasar tentang graf rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai teman-teman kelupaan apa itu graf sederhana, apa itu graf ganda, apa itu graf semu, graf berarah, dan graf berarah ganda. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang lintasan. Lintasan, kemudian sirkuit, kemudian ada lintasan dan sirkuit Euler, dan ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, kita mencoba melakukan analogi yang paling sederhana. Kalau kita kaitkan dengan bidang yang familiar kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau bidang olahraga gitu ya. Sorry, jeda dulu ya karena saya ada adzan di dekat rumah saya. Oke, kita mulai lagi ya. Mohon maaf barusan adzan. Oh, Oke, kita analogikan dalam kasus di bidang olahraga ya. Ya, kita sebut ada lintasan, ada sirkuit. Lintasan itu kalau misalnya teman-teman menganalogikan dalam perlombaan lari 100 meter, nah lintasan itu adalah sebuah garis lurus. Ya, misalkan Pak ada juga lintasan untuk atletik 200 meter. Nah, dia ada satu buah lintasan yang mungkin tidak lurus ya, agak sedikit melengkung. Tapi pada intinya titik awal dan titik akhirnya tidak selalu berada pada titik yang sama. Beda dengan sirkuit, mungkin teman-teman mengikuti MotoGP atau F1, kita kenal dengan beberapa sirkuit. Kalau di Indonesia kita kenal dengan Mandalika, di mana dalam sebuah sirkuit itu akan
menghubungkan titik awal dan titik akhir yang sama, start dan finishnya ada gitu ya. Nah, itu yang membedakan definisi analogi dasar kita sebelum kita membahas lintasan dan sirkuit. Karena lintasan dan sirkuit ini nanti akan lebih rumit lagi ketika kita bahas ke lintasan dan sirkuit Euler dan Hamilton. Ya, kita harus pahami dulu definisinya. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, dan seterusnya sampai En ke Vn. Sedemikian sehingga E1 menghubungkan vertex 0 ke vertex 1, E2 menghubungkan vertex 1 ke vertex 2 sampai dengan En yang menghubungkan vertex N-1 sampai dengan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa istilah seperti lintasan sederhana, yaitu lintasan yang semua simpulnya berbeda, ya. Setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Ada juga lintasan tertutup, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, ini bisa juga dikategorikan sebagai sebuah sirkuit. Kemudian ada lintasan terbuka, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang berbeda. Dan ada istilah lagi yang namanya panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Ya, misalnya yang menghubungkan vertex 1, 2, 3 itu dihubungkan oleh dua sisi, yaitu sisi menghubungkan vertex 1 ke 2 dan vertex 2 ke 3. Jika graf sederhana, maka penulisan lintasan sebagai barisan simpul-simpul saja. Jika graf mengandung sisi ganda, kita harus menulis sebagai barisan berselang-seling antara simpul dan sisi menghindari kerancuan sisi mana dari sisi ganda yang dilalui. Nah, sedangkan sirkuit yang tadi saya analogikan tadi, ada definisinya adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, ya, atau bisa juga disebut sebagai lintasan yang tertutup. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi-sisi dalam sebuah sirkuit tersebut. Sirkuit sederhana yaitu sirkuit yang setiap sisi yang dilaluinya adalah berbeda. Nah, kita akan memahami lagi ke definisi berikutnya, yaitu lintasan dan sirkuit Euler dan lintasan dan sirkuit Hamilton. Kita akan fokus ke Euler. Nah, jadi teman-teman ini mohon dipahami, ini evaluasi setiap ujian. Teman-teman itu banyak yang kebingungan ketika membahas lintasan dan sirkuit Euler maupun lintasan dan sirkuit Hamilton. Kebalik-balik antara simpul dan sisi. Ya, kita harus pahami dulu definisinya. Lintasan, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Ya, kita ulangi lagi, melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Berarti ada constraint-nya bahwa setiap sisinya harus dilalui, ya, yang masing-masingnya adalah sekali saja dalam setiap sisinya. Ini kita balik lagi ke contoh kasus yang ada di Königsberg tadi yang di Jerman ya 1736 ya. Apakah bisa kita melalui 7 jembatan balik lagi ke ke titik yang awal ya. Jika lintasan tersebut kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Jadi clear ya. Kita kembalikan lagi ke definisi lintasan dan sirkuit yang tadi saya jelaskan. Kalau lintasan itu adalah dia titik awal dan akhirnya tidak berada di satu vertex. Kalau sirkuit titik awal dan akhirnya berada di satu vertex. Untuk yang Euler, maka semua sisinya harus dilalui dan harus sekali dilalui pada saat kita menggunakan lintasan dan sirkuit Euler, baik lintasan ataupun sirkuitnya. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Ya, jadi sekali lagi graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler dan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Jadi Euler itu ya udah satu looping gitu ya. Sedangkan yang hanya lintasan saja berarti itu adalah semi Euler. Nah, ini studi kasusnya seperti ini. Anda perhatikan gambar 853 ya. Di sini ada sirkuit Euler pada graf gambar
857, sorry ya tadi saya sebut sebagai 858 ya, 857. Di sini ada vertex A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, A ya. Kita coba periksa graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Kita dilihat di sini mengapa A dan B adalah graf yang mempunyai lintasan Euler ya. Kalau lintasan Euler maka disebut graf semi Euler. Kita perhatikan teman-teman ya. Anda bisa boleh bebas memulainya dari mana. Misalnya dari satu, dari vertex satu. Ya, ingat bahwa pada pembuatan graf semi Euler atau graf Euler, maka setiap sisinya harus dilalui. Ya, misalnya di sini kita mulai dari satu, kemudian ketiga, kedua, ke satu lagi, keempat lagi, ketiga lagi. Di sini ini jelas bukan merupakan graf Euler karena kita mulai dari titik satu berakhir ke titik tiga. Namun sisinya kita lalui mulai dari sisi satu tiga, tiga dua, dua satu, satu empat dan empat ke tiga. Kemudian yang gambar B ini juga merupakan lintasan Euler atau graf semi Euler lagi. Kita lihat kita mulainya dari mana? Misalnya dari tadi kan dari satu, kita coba dari yang lain lah. Kita coba dari mana ya? Dari 5 lah. 5 ke 6 ya. Atau 5 ke satu, satu ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, kemudian sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kita yang ini agak rumit ya. 1, 2, 4, 6. Oh ya, kalau yang B ini kita kaitkan juga. Satu ke dua, dua ke empat, empat ke enam, enam ke dua, kemudian dua ke tiga, tiga ke enam ke lima, lima ke tiga, tiga ke satu, dan satu ke lima. Ya, tadi kita mulai dari satu dan berakhir ke lima. Ini juga merupakan lintasan Euler ya, di mana semua sisinya dilalui dan tidak ada sisi yang dilalui dua kali. Bedanya apa dengan graf Euler? Ya, kalau graf Euler berarti dia berupa sirkuit. Makanya ketika kita mulai dari titik satu, maka dia akan diakhiri ke titik satu. Misalnya satu, dua, satu, dua, tiga, empat, satu, tiga, lima, tujuh, enam, lima, dua, enam, balik lagi ke satu. Nah, ini sebuah lintasan ya. Karena dia menghubungkan sisi satu dua, dua tiga, tiga empat, empat tujuh, tujuh tiga, tiga lima, lima tujuh, tujuh enam lima, lima dua, dua enam, balik lagi 6 ke satu. Setiap sisi dilalui sekali, meskipun di dalamnya kita melewati beberapa kali vertex. Nah, ini yang membedakan antara Hamilton dan Euler. Kalau Euler itu constraint-nya adalah wajib setiap sisi dilewati sekali dan hanya sekali ya. Dan untuk Euler dibedakan antara lintasan dan sirkuit. Kalau lintasan dia tidak dimulai dan diakhiri pada titik yang sama, tapi kalau sirkuit diawali dan diakhiri pada titik yang sama. Yang D ini juga merupakan graf Euler ya karena dia sebuah looping ya. Kita bisa mulai dari titik A ya. Kemudian dia akan berputar lagi, balik lagi ke titik A. Coba ya, dari A ke F ke C ke B, B ke D, D ke E ke A ke C ke E ke F, balik lagi F ke A. Tuh ya. Jadi dia akan menghubungkan beberapa sisi yang dilalui sekali, yaitu sisi A ke F ke C ke B, B ke D ke E, E ke A ke C, C ke E ke F, dan terakhir F ke A. Tidak ada sisi yang dilalui lebih dari satu kali. Dan vertex
dimulai dari vertex A kembali lagi ke vertex A. Kemudian kita lihat lihat lagi E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Kita coba buktikan. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 5, 4, 3. 1, 4. Nah, dia nggak masih ada sisa sisi yang belum dilalui yaitu sisi 3, 4. Dan kalau kita mau akses ke sana kita harus melalui sisi 4 ke 5. Nah, ini nggak mungkin juga ini merupakan Euler. Ya, begitu juga untuk yang contoh F ini juga sama ini, ya. Ketika dia sisinya harus melalui sebanyak 2 kali berarti itu tuh bukan Euler gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lintasan dan sirkuit Hamilton. Definisinya adalah lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Nah, ini perbedaannya Euler sama Hamilton. Kalau Hamilton, setiap simpul itu hanya boleh dilalui 1 kali, teman-teman. Kalau yang Euler, setiap sisi hanya boleh dilalui 1 kali. Dan wajib dilalui. Untuk Hamilton ini berarti setiap sisi itu tidak wajib dilalui. Ya. Jika lintasan itu kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup atau squid, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Hamilton. Nah, ini agak membingungkan lagi, tapi sebenarnya sederhana. Kita masuk lagi ke definisi awal, lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Kecuali pada sebuah sirkuit Hamilton, maka simpul awal dan simpul akhir itu khusus bisa dilalui dan diakhiri pada titik yang sama untuk sirkuit Hamilton. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Kalau yang tadi kan, kalau yang sirkuit Euler maka disebut graf Euler. Kalau lintasan Euler disebut dengan graf semi Euler. Kalau ini berbeda. Kalau graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Nah, contohnya di sini ada gambar 8,60 yang A ini adalah graf yang memiliki lintasan Hamilton, ya. Kita lihat misal 3, 2, 1, 4. Kita mulai dari 3, 2, 1, 4. Berarti semua vertex pada graf 1, 2, 3, 4 ini adalah merupakan lintasan Hamilton atau graf semi Hamilton, yaitu menghubungkan vertex 3, 2, 1, 4. Pak, vertex sisi 1 ke 3 belum dilalui. Kalau Hamilton nggak wajib dilalui, rekan-rekan. Ya, yang penting setiap vertexnya dilalui. Kemudian graf yang memiliki sirkuit Hamilton adalah graf B, yaitu menghubungkan misalnya 1, 2, 3, 4, 1. Atau bisa juga dimulai dari 2, 2, 3, 4, 1, 2. Ini juga merupakan sirkuit Hamilton. Ya. Meskipun ada satu sisi yang tidak dilalui, yaitu sisi 1 ke 3. Yang penting semua vertexnya dilalui. Kemudian yang C ada graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Ya, kita coba 1, 4, 3. Nah, nggak ada lagi yang menghubungkan dari 3 ke 2. Kita mulai dari 2 pun juga sama, 2, 4, ke 3 atau 2, 4, ke 1. Ya, ada satu vertex yang tidak dapat dijangkau. Nah, jadi itu teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, pahami perbedaan antara Euler sama Hamilton karena setiap ujian tuh hampir kebingungan. Kalau kita hanya hafalan, oh, Euler adalah setiap sisinya harus dilalui minimal sekali itu ya. Oh, Hamilton adalah graf yang vertexnya harus dilalui sekali. Nah, tapi konsepnya itu harus teman-teman pahami. Nah, sebelum kita masuk ke lintasan terpendek, graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Semua bobot bernilai positif. Algoritma lintasan terpendek yang paling terkenal adalah algoritma Dijkstra. Ya, penjelasannya seperti ini teman-teman. Ya, dimulai dari input graph dengan bobot G dengan S, T elemen V dengan anggota G dan seterusnya sampai dengan step
yang keempat ya. Tapi saya kira ini agak agak susah untuk dipahami. Saya coba mencari sebuah video yang cukup menarik bagaimana supaya kita lebih mudah untuk memahami algoritma Dijkstra. Saya izin stop screen dulu. Ini materi terakhir dari teori graf adalah teori Dijkstra ya. Oke, saya izin share screen lagi rekan-rekan. Sound juga. Apakah video sama suaranya terdengar kan? Terdengar, Pak. Oke, sekarang coba kita bayangkan ingin pergi dari rumah menuju kampus. Oke, sekarang coba kita bayangkan ingin pergi dari rumah menuju kampus. Tentu kita harus melalui berbagai jalan hingga persimpangan. Dan kita akan memilih jalan yang singkat berhubung untuk menghemat bensin kita. Anggap tadi adalah sebuah graf yang memiliki bobot setiap sisi sebagai jarak. Serta simpul acuan diibaratkan seperti titik awal dan titik akhir. Lalu, bagaimana mencari jarak terpendek? Kita akan menggunakan berbagai algoritma seperti algoritma Dijkstra, Bell-Manford, A*STAR, Floyd-Marshall, dan lain-lain. Oke, sekarang pada video ini kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra. Pada tahun 1956, ia menjadi seorang programmer di Mathematical Center di Amsterdam. Hingga suatu saat ia mendapat permasalahan, yaitu algoritma komputer saat itu sulit dikuasai oleh bahasa manusia. Hingga akhirnya ketika ia sedang berjalan di kota Amsterdam, ia sempat melakukan istirahat di suatu kafe. Di sana ia mulai memikirkan bagaimana algoritma yang dibutuhkan. Uniknya, ia dapat menyelesaikan algoritmanya hanya dalam waktu 20 menit saja. Tiga tahun kemudian, di tahun 1959, ia akhirnya merilis paper tentang algoritma itu. Selanjutnya, kita akan membahas konsep algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisinya bersifat positif. Kita mulai dari coding terlebih dahulu. Berikut ini merupakan pseudocode dari algoritma ini. Berikut ini langkah-langkah jika menggunakan metode tabel. Pertama, buat tabel dengan kolom sebagai nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Kedua, pilihlah simpul awal dan simpul tujuan dengan syarat harus terhubung langsung. Ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Terus berulang dari langkah kedua sampai semua simpul telah teruji, atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Supaya lebih jelas dan paham, mari kita lihat contoh permasalahan berikut. Nah, kita masuk contoh permasalahannya. Ada sebuah graf dengan 6 simpul yang berbobot. Nah, pertanyaannya itu kita disuruh mencari nilai atau lintasan terpendek dari simpul S menuju simpul E. Nah, untuk menjawabnya kita buat sebuah tabel terlebih dahulu. Nah, tabel kolom yang berwarna biru tua di atas ini menggambarkan nilai-nilai atau simpul-simpulnya, jaraknya. Nah, sedangkan yang biru muda di bawah itu menggambarkan lokasi simpulsa yang kita pilih. Nah, kita mulai dari S. Nah, jarak S ke S yaitu 0, maka kita tulis 0. Sedangkan
S menuju A, itu jaraknya adalah 1. Kita tulis dengan rutenya yaitu SA. Selanjutnya, S menuju B, jaraknya adalah 5. Maka kita tulis 5 dengan rutenya adalah SB. Selanjutnya, C dan D dan E tidak bisa dijangkau langsung oleh S. Maka kita tulis infinity. Nilai A ternyata lebih kecil dari B, maka kita akan pilih A sebagai simpul tujuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat. Jarak A hanya bisa ke B, C, dan D. Nah, kita pertama salin ulang yang telah ditulis di atas. Kita lihat jarak A ke B yaitu 2 ditambah dengan 1, sehingga jaraknya menjadi 3. 3 lebih kecil dari 5, maka kita tulis, kita update yang A, B ini jadi 3 SAB. Selanjutnya kita lihat A menuju C, jaraknya 2 ditambah 1, maka jaraknya menjadi 3 dengan rutenya SAC. Selanjutnya A menuju D, jaraknya 1 ditambah 1 dari S, maka 2, kita tulis SAD. Dan untuk E tidak dapat terjangkau langsung, maka kita tulis infinity. Selanjutnya kita lihat mana yang paling kecil di antara B, C, D. Yang paling kecil adalah D, 2. Maka untuk selanjutnya kita akan pilih simpul D. Seperti biasa kita tulis yang telah kita tulis sebelumnya. Nah, kita lihat D hanya bisa ke E saja, maka jaraknya yaitu 2 ditambah 1 dan 1 jadi 4, maka tulis SADE. Nah, sebelumnya kita turunkan lagi. Nah, di sini kita cari yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil itu ada 2, yaitu B dan C. Nah, karena ini kita bisa pilih salah satu aja. Saya akan pilih huruf B, simpul B. Maka simpul B akan menjadi selanjutnya, kita tandai dulu. Nah, seperti biasa, kita salin ulang atasnya yang telah kita tulis. Nah, ternyata simpul B hanya bisa ke simpul D saja. Oleh karena itu, kita lihat nilainya yaitu 5. 2 ditambah 1 tambah 2, 5. 5 lebih besar dari 2, maka ini tidak akan diubah nilai D-nya. Sehingga kita sekarang pilih yang tersisa hanya C. Karena E akhir, maka untuk selanjutnya kita akan pilih huruf simpul C sebagai tujuannya. Nah, seperti biasa, selanjutnya kita akan menulis apa yang telah kita tulis di baris atas. Nah, kita lihat C hanya bisa menuju D dan E, sedangkan jarak C ke D yaitu 3 ditambah C setelah memiliki sebelumnya 3, maka jaraknya 6, dan ternyata 6 lebih besar dari SAD, maka ini tetap 2 SAD-nya, jarak D-nya. Nah, sedangkan kita lihat ke E yaitu 4 jaraknya kan, 2, 1, dan 1, 4. Nah, berdasarkan hal itu, maka SAC sama dengan SAD, jarak lintasannya yaitu sama, 4. Maka kita bisa pilih di antara 2 itu. Nah, kita tandain dulu. C sudah beres, dan E karena tidak ada jarum lagi, maka kita tandai. Nah, kesimpulannya dan jawabannya lintasan terpendek yaitu SAD atau SAC dengan nilai 4 atau bobot dan jarak 4. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Oke. Jadi itu adalah ilustrasi sederhana ya dari apa namanya algoritma Dijkstra ya. Jadi kita lebih mudah untuk memodelkannya dalam bentuk tabular ya daripada kita melihat ilustrasi yang tadi saya sampaikan eh, di learning itu mana ya? Buka learningnya dulu. Ya, kalau di sini kan mungkin agak susah untuk memahaminya. Tapi konsepnya sebenarnya implementasi dari apa yang tadi disampaikan di slide terakhir learning ini, ya, untuk mendapatkan lintasan terpendek. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, silakan teman-teman. Lumayan panjang ya. Memang teori graf ini agak agak susah untuk dipahami, tapi kalau sudah memahami itu relatif lebih mudah dibandingkan
materi-materi matematika yang sebelumnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang harus teman-teman kerjakan ya. Ya, di sini sama dengan kelas yang lain. Kalau yang kelas lain deadline-nya tanggal 21, tapi kalau kelas A dan malam itu deadline-nya adalah tanggal 27 Desember ya. Di sini adalah buat ringkasan lanjutan terminologi graf, terhubung, upagraf, komplemen upagraf merentang, katsel, graf berbobot, beberapa graf sederhana, khusus representasi graf. Buat contoh persoalan, penerapan lintasan terpendek beserta penyelesaiannya. Tugas silakan dikerjakan berkelompok sesuai dengan tim PPL-nya. Nah, ini contoh ada lagi link YouTube algoritma Jigsaw, tapi di perangkat saya tidak bisa dinyalakan suaranya. Teman-teman bisa juga menggunakan materi ini sebagai pembelajaran. Ya, jadi ini mohon untuk dikerjakan, sifatnya adalah kelompok. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sekian. Saya minta tolong untuk ketua kelas masing-masing kelas. Siapa ya? Keisa ya? Keisa, siapa ketua kelas A ya? Iya Pak, Ketua Kelas TRPL 1A malam saya. Oh ya, Keisa minta tolong direkap siapa saja yang nggak hadir hari ini. Kemudian kelas B siapa ketuanya? Saya kok lupa ya. Nasib itu kelas apa? Kelas B siapa ya? Jonathan? Monitor Jonathan? Aduh, inilah yang saya takutkan ketika kameranya mati, berarti kehidupannya juga mati nih. Tommy Pak, kelas malam Nah, B. Tommy mana Tommy? Halo Tommy. Waduh, no lab, no lab. Oke, saya anggap nggak hadir semua ya kelas B ya, karena nggak ada kehidupan ini. Oke, saya minta tolong Kesa direkap yang nggak hadir hari ini ya, untuk saya gunakan sebagai absensi minggu ini. Untuk kelas B ya, saya anggap alfa semua aja ya, karena nggak ada kehidupan. Oke, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak.